Halo, di sini kami dari kelompok 2 ingin sedikit menjelaskan mengenai skizofrenia. Di kelompok 2 ini beranggotakan Aisyah, Gabriela, Melda, Nadifa, Neldia, Niken, Tasya, dan yang terakhir Siti Zahra. Teman-teman tahu nggak sih kalau skizofrenia adalah gangguan mental yang serius di mana pengidapnya akan mengalami emosi, persepsi, pikiran, dan perilaku yang aneh dan terganggu. Pengidap skizofrenia juga dapat dikatakan terputus dari dunia realitas. Kenapa? Karena pengidap skizofrenia akan mengalami halusinasi dan delusi yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian gejala. Nah, skizofrenia sendiri mempengaruhi sekitar 0,3 sampai 0,7% populasi global. Adapun menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, memperkirakan sekitar 24 juta orang di dunia mengidap skizofrenia. Adapun lelaki memiliki resiko sedikit lebih tinggi untuk mengalami skizofrenia. Skizofrenia juga cenderung kerap menyerang kaum yang lebih muda, dimulai dari masa kanak-kanak, masa remaja akhir, dan masa dewasa awal. Kalian tahu nggak gejala dari skizofrenia itu apa? Gejala skizofrenia itu dibagi menjadi 3. Ada yang pertama gejala positif, gejala negatif, dan gejala tak terorganisir. Nah, saya akan membahas mengenai gejala positifnya terlebih dahulu. Yang pertama itu ada delusi, di mana keyakinan yang bertentangan dengan kenyataan dan dipegang teguh meskipun ada bukti yang tidak meyakinkan. Contohnya itu seperti seseorang yang merasa dirinya itu dibenci oleh orang lain padahal kenyataannya tidak seperti itu. Lalu yang kedua ada halusinasi, pengalaman sensorik tanpa adanya rangsangan yang relevan dari lingkungan. Contohnya seperti seseorang yang mendengar bisikan padahal dia itu ada di ruangan sendiri. Selanjutnya ada gejala negatif dari skizofrenia. Yang pertama ada avoidance, yang dimana pengidapnya memiliki motivasi yang rendah. Contohnya saat malas bersekolah dan bekerja. Yang kedua ada asosialisasi, yang dimana gangguan ini memiliki kurangnya hubungan sosial. Contohnya saat seseorang berada di keramaian, orang tersebut malah mengasingkan diri mereka sendiri. Yang ketiga ada anhedonia, yang dimana kurangnya atau hilangnya kesenangan. Jenis kesenangan pada anhedonia ada 2. Yang pertama ada kesenangan yang sempurna. Contohnya seperti saat makan makanan yang enak, mereka akan sangat senang. Yang kedua itu ada kesenangan antisipatif, yang contohnya seperti saat mereka mengharapkan sesuatu mereka itu tercapai, seperti saat mereka mengharapkan lulus ujian atau masuk ke perguruan tinggi. Yang keempat ada blended affect, yang mengacu pada ekspresi emosi. Contohnya saat seseorang bertanya pada pengidap skizofrenia, mereka akan menjawab dengan nada datar dan tidak menatap mata lawan bicara. Yang terakhir ada alogia, yang mengacu pada pengurangan pengucapan. Contohnya saat seseorang ditanya pengalaman hidup yang terpenting atau paling bahagia, mereka akan menjawab kata menikah tanpa menjelaskan makna dari kata tersebut. Selanjutnya ada gejala skizofrenia yang ketiga, yaitu adalah tidak terorganisir atau tidak teratur. Dalam gejala ini dibagi menjadi 2, yaitu tidak terorganisir dalam kemampuan berbicara dan tidak terorganisir dalam perilaku. Untuk yang tidak terorganisir dalam kemampuan berbicara, yaitu mengacu pada masalah yang mengatur ide dan berbicara. Contohnya seperti wawancara. Dalam wawancara tersebut yang diwawancarai memiliki gambaran atau pemikiran yang tak terhubung dan bahkan sulit untuk memahami apa yang dia coba katakan. Yang kedua yaitu tidak terorganisir dalam perilaku, di mana kehilangan untuk mengatur perilaku dan tidak dapat menyesuaikan pada standar masyarakat, dan bahkan dia sulit untuk melakukan aktivitas sehari-hari, seperti dia memakai pakaian yang tidak biasa, bertindak seperti anak kecil dan konyol, menimbun makanan, dan mengumpulkan sampah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan skizofrenia. Apa aja sih? Yang pertama yaitu faktor genetik.
anak-anak yang memiliki orang tua kandung skizofrenia lebih memungkinkan untuk mewarisi psikopatologi tersebut. Bukti genetika diperkuat dengan adanya studi asosiasi Guinea-Mewat atau GWAS. Salah satu penyebab terjadinya skizofrenia diantara lain juga dapat disebabkan oleh faktor lingkungan, yaitu yang pertama mengalami stres yang berlebihan seperti sebagaimana penggunaan ganja pada remaja yang dapat menimbulkan resiko terjadinya skizofrenia yang lebih besar. Lalu yang kedua, trauma akan pelecehan di masa kecilnya. Dan yang ketiga, sering berpindah tempat tinggal yang cukup berbeda budayanya, sehingga individu harus terus-menerus beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda pada saat itu. Dan bagaimana sih cara menangani pengobatan skizofrenia akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Teman-teman semua, skizofrenia itu bisa sembuh gak sih? Jawabannya, skizofrenia itu tidak bisa sembuh, tapi ada beberapa pengobatan untuk skizofrenia. Pengobatan untuk skizofrenia itu bisa dengan obat-obatan dan perawatan psikologis. Dengan obat-obatan itu ada obat antipsikotik generasi pertama dan generasi kedua. Di perawatan psikologis itu ada pelatihan keterampilan, terapi keluarga, terapi perilaku kognitif, terapi remediasi kognitif, psikoedukasi, manajemen kasus, dan perawatan. Oke, jadi segitu aja penjelasan tentang skizofrenia. Terima kasih yang sudah menonton.